Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, swastiastu. Hari ini pertama kali pengajian saya di sini, karena walaupun saya 2018 di sini Pak, pindah ke Jakarta ini sebelumnya saya di Ambon. Nah, untuk pertama kalinya saya muter di Jakarta, karena sebelumnya saya di Makassar. Nah, jadi ini pengalaman saya yang paling berharga, bisa ketemu rekan-rekan sekalian di sini. Saya ucapkan yang terhormat Pak Muhyiddin, Bang Atian sebagai moderator, rekan-rekan FKDM sekalian yang insya Allah sehat semua karena kumpul di sini. Di sini mungkin saya nggak langsung masuk sini Pak. Mungkin banyak bertanya-tanya siapa sih Bapak di depan ini. Saya sedikit akan berkenalan lah. Siap. Karena Bapak bilang tak kenal maka tak sayang. Siap. Nama saya Matias Aditya. Saya abiturien Akademi Militer tahun 2011. Saya kelahiran 87 Pak. Masih ya dibilang ibu-ibu tahu ya. Iya. Jangan anak ibu udah ada yang seumuran saya nih. Ada. Saya sudah berkeluarga. Anak saya kebetulan alhamdulillah 3. Banyak katanya kan banyak anak banyak rezeki. Untuk selanjutnya untuk saya lulus dari Akademi Militer ini 2011, saya langsung penugasan di Ambon. Masuk di Ambon itu saya 2011, saya dinas di Paldam pada saat itu. Selanjutnya saya pindah ke Deli dari Ambon. Sampai dengan tahun 2018 saya pindah ke Makassar. Di Makassar saya di Sintelan. Dulu namanya kalau mungkin kalau Bapak-bapak tahu namanya Spam. Nah, sekarang habis itu baru kemarin saya 2023 tepatnya tanggal 20 Mei saya geser ke Kodam Jaya. Mungkin itu sekilas perkenalan saya. Nanti kita lebih kenal nanti pada saat ngobrol-ngobrol pada saat meeting. Mungkin itu saja. Selanjutnya saya akan menyampaikan ya mungkin kalau menyampaikan ya Bapak Ibu, kita sharing saja, kita mengingatkan, kita mengulas kembali lah karena ini saya yakin yang di depan saya ini lebih paham dan lebih mengerti. Itu saja. Jadi di sini kita dapat tema yaitu peran FKDM dalam cegah dan deteksi konflik di daerah. Oke, untuk yang akan saya sampaikan, kami sampaikan di mana pendahuluan, landasan pemikiran, Bank Indonesia, Bank SID di wilayah DKI, deteksi dini, upaya yang dilakukan dan penuh. Untuk kita ketahui bersama, gangguan ketertiban dan keamanan yang terjadi itu semuanya tidak serta-merta secara tiba-tiba, namun didahului oleh hal-hal kecil yang sering sejak dini dapat dideteksi dini di tingkat daerah sehingga dilakukan langkah cegah dini. Selanjutnya, upaya cegah dini sangat mungkin dilakukan oleh kekuatan potensi aparat keamanan bekerjasama dengan masyarakat. Masyarakat di sini ya kita semua termasuk Pak, untuk Bapak Ibu untuk bersama-sama untuk mendukung agar kiranya semua itu akan aman dan terkendali. Setiap info tentang segala sesuatu yang ada di lingkungan masyarakat seharusnya dapat diketahui oleh komponen, aparat, perangkat desa, masyarakat, keamanan setempat. Hal ini diperlukan kepekaan dan kepedulian kita bersama. Untuk dasar yaitu kami kemarin dapat surat dari Kabar Bangpol untuk melaksanakan kegiatan ini. Selanjutnya maksudnya untuk ya kita sharing Pak. Ini memberikan gambaran, kita mengulas kembali sehingga tujuan kita bersama sebagai pedoman untuk forum FKDM ini. Untuk landasan pemikiran kita ketahui bersama, landasan kita Pancasila, konstitusional kita 45, operasional kita pertahanan negara itu 34 kami, dan sedikit
kita tambahi dengan landasan teoritis. Baik, selanjutnya kita ketahui bersama Pak, untuk perkembangan lingkungan strategis kita secara global saat ini kita sudah ketahui bersama antara Amerika Serikat dengan Cina ini saat ini masih saja bersitegang, walaupun dilihat di media itu baik-baik saja, namun setidaknya info yang kami dapat dari Mabes TNI tidak demikian. Ya, untuk selanjutnya invasi Rusia ke Ukraina juga mengakibatkan banyak ada imbasnya ke kita, di mana ekonomi yang mana Rusia dan Ukraina ini pemasok gandum terbesar, sehingga untuk gandum yang kita saat ini gunakan itu agak berkurang. Dan yang pastinya Cina saat ini mendukung Rusia, sehingga dikhawatirkan Amerika juga nantinya juga akan turun tangan. Untuk selanjutnya ini sekilas saja kita regional, yang mana yang biru itu merupakan basisnya dari Amerika Pak, sedangkan yang merah itu punya Cina. Nah, disitulah sudah di wilayah Laut Cina Selatan, mana Laut Cina Selatan itu yang diperebutkan oleh kedua belah ini. Yang selanjutnya di sebelah kanan dinamika yang terjadi di ASEAN, baik di Myanmar, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia sendiri, yang mana kita saat ini menghadapi tahun politik, sekaligus ya ada sedikit bencana alam, baik itu banjir maupun kebakaran. Untuk di wilayah nasional sendiri kita tahu bersama Pak, untuk saat ini yang paling populer adalah tahun politik, di mana 2023 ini sudah mulai, yang mana belum ada pendaftaran, namun semuanya sudah diumumkan, baik itu capresnya masih capres. Nah, itu selanjutnya ancaman resesi ini masih, karena di negara-negara lain di ASEAN juga demikian. Separatis Papua kita tahu bersama kemarin pilot Susi Air itu pun masih disandra. Nah, selanjutnya radikalisme, aksi demo tolak RUU KUHP, tolak IKN dan lain-lain. Bencana alam, baik banjir maupun kebakaran, itu masih terjadi di nasional. Selanjutnya minjak di wilayah DKI Jakarta, kegiatan yang menonjol yaitu di mana kita Jakarta ini ada presiden dan wakil presiden, otomatis pengamanan VVIP itu ada, dan UNRAS itu sudah setiap hari dilaporkan oleh, termasuk dengan rekan-rekan KDM, ada laporannya. Untuk konflik sosial, mungkin yang anak-anak kita yang sering tawuran itu pun menjadi PR kita, yang mana kemarin ada seorang bapak orang tuanya Gojek, anaknya itu tawuran, situ anaknya nangis, ya kan? Nah, itu yang jadi PR kita Pak, gimana caranya gimana biar anak-anak kita tidak terlibat tawuran. Pam Obivitas juga, yang mana kemarin ini Pertamina yang Lumpang ya, Lumpang ya, Lumpang, nah itu pun merupakan menjadi pengalaman kita bencana alam. Nah itu bencana itu banjir yang kemarin sudah pun ada terjadi, stunting, radikalisme yang sudah kita tahu bersama, serta pemilu 2024 yang saat ini sudah mulai berjalan. Sehingga kita didapat tantangan. Jadi tantangan itu ada dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Dari ideologi sendiri masih adanya rongrongan terhadap Pancasila. Untuk politik sendiri, dinamika politik, ekonomi, globalisasi, kesenjangan, sosial budaya, ketenaga kerjaan,
pendidikan, kerukunan umat beragama, dan yang terakhir keamanan, kriminalitas, radikalisme, dan terorisme. Untuk selanjutnya beberapa faktor timbul gangguan kesenjangan. Kesenjangan ini udah pasti ekonomi, Pak. Ekonomi yang paling dominan. Untuk fanatisme itu udah pasti dia terlalu yakin sama dengan dirinya sendiri sehingga dia menganggap orang lain itu masih di bawah dia. Narkoba kita tahu bersama ini merupakan musuh kita bersama, karena ini ancamannya untuk generasi muda-muda kita. Arogansi, ego, ketidaktertiban. Contoh misal kecilnya aja lampu merah belum hijau kita udah nyelonong aja, Pak. Iya. Nah itu Siapa tuh? Lanjutnya radikalisme dan terorisme. Adapun deteksi dini. Deteksi dini ya kita bisa lihat deteksi dini sendiri ini mencari, Pak. Mencari di mana, gejalanya seperti apa, gelagatnya bagaimana, tanda-tandanya, dan yang pasti dari deteksi dini ini akan timbul informasi. Adapun macam-macam deteksi dini. Deteksi dini sebagai wujud pencarian, deteksi dini sebagai wujud upaya, deteksi dini sebagai wujud kebersamaan dan sinergitas, deteksi dini sebagai wujud pencegahan, dan deteksi dini sebagai wujud kepedulian. Fungsi deteksi dini yaitu di mana sebagai pusat informasi, pastinya kita akan, kalau kita deteksi itu otomatis kita akan mendapat informasi. Setelah itu pastinya kita akan mencegah timbulnya gangguan ketertiban masyarakat, mewujudkan kondusivitas keamanan ketertiban masyarakat, membangun energi antar komponen, serta ujung-ujungnya membangun kepedulian. Sistem deteksi dini yang kita ketahui bersama, kenali sasaran dengan cara buat pendataan dan pemetaan, kenali gejala, gelagat, giat sasaran dengan cara pengamatan, pemantauan, perbanyak jaring. Jaring yang dimaksud itu kita semua, kawan-kawan kita, sebagai yang nantinya mau nggak mau pasti nanti kalau kita sudah berkawan nanti akan bertukar informasi. Untuk tingkat rasa kepedulian itu harus sampaikan atau laporkan informasi itu, jangan ada yang ditambahi atau dikurang-kurangi. Tingkatkan kerjasama aparat lokal, baik itu RW, RT maupun tokoh masyarakat, sehingga dengan itu akan terjadi cepat-cepat dan akurat laporan. Hindarkan main hakim sendiri, laporkan info kepada pengguna cepat, tepat, dan akurat. Kelola informasi dalam wadah sinergitas aparat lokal dan tokoh masyarakat. Semakin cepat dideteksi, semakin cepat diateksi. Untuk meningkatkan kepekaan masyarakat itu salah satunya yaitu naluri kepedulian gejala yang ada. Apabila sudah tahu ada gejala, naluri akan timbul, sehingga untuk itu kita bisa mengetahui apa yang harus kita lakukan. Hindari perilaku penyimpangan dari norma sosial dan hukum. Setiap masalah dapat dideteksi tingkat lokal. Tidak mudah sebarkan berita yang tidak jelas atau hoax atau kebencian. Sehingga itu semua apabila kita peduli bagian kekuatan dalam upaya. Wifi apa saya paspor? Selanjutnya upaya kita yang untuk kita sama-sama tingkatkan, karena saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu rekan FKDM ini sudah hafal dan
hukum mati lah untuk upaya ini, yaitu aktifkan kembali lapor 1 kali 24 jam, yang mana biasanya di RT RW itu ada di posnya itu dulu ada tempelan seperti ini. Mungkin kalau sudah terkletek atau itu mungkin bisa kita sarankan untuk ditempel ulang lagi. Kalau ada tamu wajib lapor 1 kali 24 jam. Meningkatkan pam swakarsa, hindarkan main hakim sendiri. Kalau ada maling, ya kita serahkanlah kepada yang berhak untuk menindaknya. Jangan kita main tubuh sendiri. Aktifkan giat silaturahmi, Pak. Semakin banyak kawan, semakin banyak informasi. Seperti kegiatan kita hari ini, itu banyak betul manfaatnya. Aktifkan peran Toga, Thomas, berikan kesadaran hukum baik teman-teman kita semua di lapangan, wujudkan sikap perilaku peduli dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana aktifkan 3 pilar ini merupakan moto kita, Lurah, Babin Kamtibnas dan Babinsa. Sehingga kita akan timbul harapan untuk meningkatkan kepekaan individu dan masyarakat dengan kita peduli, peka, wujud deteksi, melalui kita akan timbul menangkap sinyal gelagat gejala potensi rawan, lapor ke RT RW ke aparat terkait 3 pilar. Kepedulian terhadap lingkungan itu menjadi ini kita, tugas kita, sehingga untuk itu kita bisa mencegah dini permasalahan dapat deteksi tingkat daerah tidak berkembang. Kamtibnas menjadi kondusif. Terakhir Pak, kita dari pesan dari Pak ini Bapak Pangdam kita, masyarakat mempunyai peran penting dalam menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan negara. Mungkin sekian itu aja Pak, mungkin kita lebih banyak sharing Pak, karena ini hanya saya mengingatkan saja, memberikan buku, ya bukan buku ya, sekedar secuil ilmu lah yang kami dapat dari ini kantor kami, kita share bareng-bareng. Nah selanjutnya mungkin Pak Adrian bisa dipersilakan kembali. Pak Yusra, maaf. Langsung aja ya saya jawab. Bukan saya jawab sih. Sebetulnya ini sudah tertuang dalam undang-undang kita bahwa politik kita politik yang tidak memihak, bebas aktif. betul. Non-blok. Jadi walaupun di mana kita saat ini hari ini Pak Jokowi ada Cina, bukan berarti Doping. kemarin ada ini juga dengan Amerika, bukan berarti kita diaktifkan. Jadi sampai dengan saat ini kita tetap tidak memihak ke blok barat maupun blok timur. Jadi untuk dipertegas kembali, kita tetap pada pendirian kita untuk Indonesia tetap netral, sehingga untuk kalau mau dibilang kita mau kemana, mau ikut mana, itu ya kita udah balik lagi ke Pancasila. Kita ngikut yang banyak duitnya. Di situ kita diterapkan, kita tidak memihak. Makanya kita masih dipercaya oleh United Nations, kita dimodalin pasukan perdamaian dunia, kita masih diikut sertakan karena kita tidak terlibat kemana-mana. Demikian. Oke, selanjutnya ya Ibu Yuli, silakan dari beliau. Silakan Ibu Yuli. Waalaikumsalam. Jadi ini bagian dari tidak kode. Oh kurangnya kali. Oke, terima kasih Bu. Ya. Tapi kan suara kedengaran. Bagus tuh sore. Untuk yang
perihal RKDM pusat kota provinsi tidak diundang, itu mungkin akan saya cross check ulang kembali. Saya tanyakan, biasanya kalau masalah undangan itu ke Pustuman, kalau kami itu sekretaris umum, dan itu akan kami tanyakan kenapa sih kok gak bilang. Bisa jadi itu selip karena namanya Gini Pak. Jadi ini kan yang diundang ini FKDM di bawah Kodam Jaya. Oke. Nah, provinsi lain itu yang diutus sesuai jenjangnya. Sampai dengan yang dari kodim yang ada di Banten ya, Tangerang segala macam, termasuk yang di Bekasi. Nah, di Jakarta ini turun ke dan Ramil ke Babinsa, maka jatuhnya kelurahan, beberapa kelurahan. Nah, itu yang koordinasinya berbeda, gitu loh. Jadi yang di luar itu yang diutus itu dari kodim, ya yang di Jakarta yang dikirim dari Koramil. Begitu, miss-nya di situ. Ya. Oke Bu, terima kasih, ini masukan yang berharga betul buat kami selaku saya perwakilan dari Kodam. Nanti akan saya laporkan ke atasan kami sehingga kedepannya hal seperti yang kayak gini nggak akan terjadi lagi. Karena lucu, mosok yang bawahnya diundang, atasnya enggak. Ya, sehingga ya betul. Jadi PR kita bersama. Oh, pacaran berangkat Mengadakan kegiatan seperti ini jangan lewat. Selanjutnya untuk yang kedua, Iya. Kalau mitra diundang ya. Lain jalur berarti. yang ini ya Bu ya. Kenapa ya? Oke Bu, saya jawab singkat saja. Sangat maju. Ini kapten. Mana? Kapten Mayor. Ya, saya ada. Oke. Bang. Kan sekarang dari itu kenapa enggak itu banyak isu-isu yang berkembang ya Bu ya. Vietnam sama Myanmar Untuk hampir sama. dari kami sendiri, dari Kodam sendiri, Hampir kita sama. sudah ada timnya sendiri, tim cyber, di mana apabila betul ada orang-orang asing, karena kami juga ada namanya OA ya, pengawasan orang asing. Nah, itu akan kita betul-betul kita data, dan kita pun kemarin juga udah dapat surat bekerjasama dengan Kesbangpol untuk ya kalau dibilang mendata bukan sweeping. Nah, betul nggak ini negara asing ini apa sih tujuannya di sini? Apakah cuma bekerja kah atau cuma wisata? Itu. Dan apabila memang ada keterlibatannya warga asing ini, ya otomatis kita turun tangan. Turun tangan bagaimana? Ya, kita bekerja sama dengan imigrasi, pihak imigrasi akan secepatnya mendeportasi orang asing ini. Karena ya mau nggak mau di 2023 ini sampai dengan 2024 yang mana 14 Februari nanti adalah bomnya pencoblosan, dikhawatirkan jangan sampai itu akan menimbulkan kekacauan. Mungkin kalau saya bilang nanti bukan hanya TNI saja yang untuk turut serta menjaga, tapi kita semua segenap bangsa masyarakat kita ini untuk menjaga, memeriahkan, makanya dibilang pesta demokrasi. Nah, itu kita benar-benar kita jaga, jangan sampai timbul kayak ya saya aja sendiri, saya waktu pas 98 saya masih kecil Pak, tapi pada saat 2011 saya di Ambon, saya melihat kerusuhan itu betul-betul ngeri. Jadi jangan sampai terjadi yang seperti itu, karena cuma memilih salah satu pihak, kita akhirnya ego-egoan, kita mensampingkan keluarga kita. Jadi dari pihak Kodam kita sudah ada tim-timnya sendiri, yang mana tim-tim itu nanti yang akan menangkal apabila ada ya yang dibilang
bilang sudah ada warga asing yang begitu banyak di Tanjung Priok. Nah itu kan sudah ada mappingnya. Nah kalau sudah ada hoax seperti itu, otomatis kita yang di utara pasti sudah main. Demikian ya. Mungkin ini dulu ya, yang kadang-kadang pertanyaan kita, kalau kita nggak tahu ini hoax apa bukan. Untuk pelaporan, ibu bisa ke kita namanya punya Pendam. Nah, Pendam itu untuk sarana kita berkomunikasi juga, karena dia di situ dia akan menyampaikan berita-berita itu hoax atau enggak. Karena dari kami untuk TNI sendiri sudah ada corongnya, Mas Adrian, siap kanal-kanalnya untuk menyampaikan pesan itu akan disampaikan oleh Kapendam. Demikian tidak ada banyak lubang-lubang yang lain, jadi suara-suara lain. Sehingga cukup satu gate aja, one gate. Jadi Kapendam lah yang menyampaikan. Ya, Mungkin bisa sosialisasikan aja. Apakah websitenya apa, linknya apa? Oke. Supaya semuanya bisa tahu sih hoax apa sih. Oke, nanti kedepannya juga karena Pendam juga merupakan dari supervisi kami juga, itu anak-anak kami, sehingga nanti pada saat rapat evaluasi juga akan kami berikan masukan kepada Pendam untuk sosialisasikan lebih jauh lagi. Apa namanya, Tentara Nasional Indonesia bekerjasama dengan masyarakat. Apakah benar yang terjadi di masyarakat ini adanya yaitu tentang kebangkitan daripada Partai Komunis Indonesia? Ini sering terjadi di masyarakat hal-hal semacam itu, termasuk kami dari FKDM berkaitan dengan masyarakat sudah bertanya-tanya supaya tidak terjadi sesuatu hal konflik di masyarakat. Oleh karena itu pertanyaan hanya itu saja, bahwa apa benar PKI ini akan muncul kembali, karena ini kan lebih paham untuk menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasanuddin, KDM, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta. Terima kasih Pak Hasanuddin. Jadi tadi pertanyaannya, apakah benar Partai Komunis Indonesia itu bisa berkembang lagi ya Pak? Baik, saya jawab saja langsung. Sampai dengan saat ini belum ditemukan. Walaupun ada yang bilang ada yang tanda-tanda, karena kami aparat intel di wilayah Jakarta ya khususnya, sampai dengan saat ini belum ada itu yang namanya gerakan roh tanah itu komunis. Kalaupun ada mungkin bukannya namanya komunis ya Pak ya, kayak makam radikal saja, namun itu jauh dari komunis. Demikian. Selanjutnya silakan. Nanti Pak di sesi kedua lagi Pak, kita kasih sebelah. Mungkin sebagai 0,1%-nya dibandingkan TNI kita, tapi kayaknya separatis ini dari hari ke hari kayak semakin kayak kalah dari TNI, lebih kuat dari TNI gitu. Nah ini yang saya ingin tanyakan, kenapa seperti itu? Karena kan ya perbandingannya jauh lah ya, gitu 0,001% separatis dibandingkan dengan jumlah TNI dan TNI kita kan sudah terkenal juga di dunia gitu. Tapi kenapa menangani separatis Papua kok kayaknya nggak selesai-selesai gitu. Jadi orang menyangkanya sampai menyampaikan ini ada apa gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini usia Pertanyaan. Maaf dengan saya Dadang. Jangan itu dah itu pertanyaan. Masa kalah? Sengaja dipiara. Cakap banget pertanyaannya. Saya juga bertanya-tanya juga ya, karena banyak juga yang saya bisa. Tapi untuk pasti Pak, kenapa kok separatis atau ya kalau sekarang dibilang itu KKB KKB, ya, kriminal bersenjata.
kelompok kriminal. Ya, itu kita harus sangat hati-hati Pak, karena jangan sampai Takutnya sama yang sering dibahas di luar itu isu-isu masalah HAM. Karena kita nggak mau gara-gara kita hal sepele seperti kejadian nanti di 99 lepas Timur itu terjadi di Papua. Karena Papua ini unik, karena di Papua ini banyak kepentingan dari negara-negara lain. Diketahui bersama di situ banyak tambangnya, jadi kita nggak boleh sembarangan ini bertindak, karena di tambang itu ada ini juga ada orang-orang asing yang harus kita jaga di Gresberg. Untuk kenapa TNI kok nggak bisa, padahal TNI itu banyak kan? Ya itu tadi Pak, kita harus berhati-hati. Kalau Pak Andika pernah itu dia konferensi pers, pada saat itu Pak Andika bilang dia bukannya dia tidak mau, dia masih harus mempelajari bagaimana apa yang harus diperbuat, apa yang harus ditindak, efek sampingnya apa. Karena saat ini di sebelah sana Papua Nugini itu ada pulau apa itu Panatuana ya, kalau nggak salah itu. Nah itulah yang paling getol di PBB sana untuk memperjuangkan agar Irian Jaya itu pisah dari kita, sehingga jangan sampai kita turun ke sana mereka mengagung-agungkan ini HAM. Nah di situ nanti kita akhirnya ada referendum. Tahu sendiri kalau udah referendum mau nggak mau pihak luar itu turun tangan, campur, lepas seperti Timur. Itu yang kita khawatirkan seperti itu, sehingga kita betul berhati-hati. Sampai dengan saat ini kita dengan cara bicara kita, dengan cara tokoh agama kita, walaupun ada juga tokoh agama yang akhirnya harus meninggal dunia juga karena tugas itu dari TNI. Kebetulan itu dulu pengasuh saya, dia militer, dia jadi pastor di sana, menyebarkan kebaikan, malah dieksekusi. Nah, itulah yang jadi PR kita bersama sampai dengan saat ini. Mungkin itu merupakan PR-PR yang Panglima yang akan datang juga, termasuk Presiden yang nanti terpilih harus berbuat apa, bagaimana, dan mau dibawa kemana juga ke depannya. Jangan sampai timbul banyak korban lagi, termasuk TNI ini sudah banyak yang Paling banyak TNI. paling banyak TNI. Adik saya juga kemarin ada yang barusan meninggal. dari pengawal Papua ini. Sampai dengan saat ini mungkin saya menyampaikan itu aja Pak Dadang. Jadi kita masih berhati-hati Pak untuk masalah ini. Yang paling sering diangkat oleh pihak asing yaitu HAM-nya itu Pak, karena dia Pak, rambut boleh sama hitam. Tapi kalau nyawa TNI bukan HAM ya Pak? Nah, Kalau nyawa prajurit itu dia juga yang harus kita pelajari juga Pak, karena rekan saya bilang yang di sana kita udah ya kalau kita bilang tembak-tembakan, tapi pihak asing itu cuma memotoknya, kita yang menembak. Jadi satu pihak, bukan karena mereka juga punya media berikut. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Lebih lanjutnya nanti di sesi